wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita senantiasa menjadikan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih berhadir bersama berkumpul untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, para calon guru penggerak akan ikut mempresentasikan mengenai diseminasi budaya positif di SDN 81 Kalijirim untuk calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian salam serta selawat senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan sekaligus rasul yang menjadi suri tauladan, contoh yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepadanya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan sampai kepada kita semua yang masih berpegang teguh terhadap ajaran yang ada di sini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kebetulan ada 4 CGP calon guru penggerak 11 yang akan mempresentasikan mengenai diseminasi budaya positif di SDN 81 Kalijirim. Nah, untuk melakukan langsung kami persilakan kepada Pak Bapak Ahmad Hasan SPD untuk memaparkan materi yang terkait dengan budaya positif. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 81 Kalijirim, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SD 81 Kalijirim. Baiklah, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di SDN 81 Kalijirim. Tentu Bapak dan Ibu sudah tahu pasal sekolah tentang nama dan identitas. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pandeglang. Untuk berjalannya lebih efisien diseminasi ini, maka kita perlu melakukan suatu kesepakatan kesepakatan forum diseminasi, seperti menghargai siapapun kita menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kira-kira kesepakatan apa lagi yang bisa kita sepakati di sini? Apa ya, silakan Ibu. Iya, diam apabila orang berpendapat. Ya. Iya, angkat tangan apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan. Yang lainnya cukup? Ya, cukup. Jadi itu tadi kesepakatan kita. Langsung saja, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di sini ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan.
Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi eksternal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Ya, jadi keenam karakter dalam profil Pancasila itu, ya tentunya dalam disiplin positif kita mengharapkan terjadinya ini profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Alam Mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar tipis. Sebelum kita lanjut ke poin yang kedua, motivasi perilaku manusia, tentunya tadi disiplin positif itu muncul dari dalam diri seseorang. Suatu pertanyaan Bapak Ibu, ketika kita datang ke sekolah, kita datang tepat waktu, apakah itu merupakan motivasi dalam diri kita atau ada motivasi dari luar? Nah, di sini ada dua motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik dan ada motivasi eksternal. Contohnya saja ketika kita melakukan sholat, kemudian dalam hati kita mengatakan bahwa sekedar ingin menunaikan kewajiban, maka itu adalah motivasi dari luar, karena sekedar ingin menunaikan kewajiban. Tetapi ketika kita ingin menghargai diri, kita ingin menghargai diri kita, meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban, maka itu adalah motivasi dari dalam diri atau yang disebut dengan motivasi prinsip. Seperti ketika kita datang di sekolah, ketika kita ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah atau yang lain-lainnya, maka itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri kita. Nah, di sini yang ditentukan kita sebagai guru, kita membudayakan budaya positif, ya kita harus menghargai diri sendiri. Artinya tanpa ada paksaan dari dalam dirimu itu bahwa kita harus tepat waktu di sekolah. Lanjut ke nomor 2 itu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, seperti yang kita lakukan tadi, kesepakatan diseminasi, kesepakatan antara saya dengan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu, contohnya seperti ini, keyakinan-keyakinan yang mudah dipahami dan mudah diingat. Seperti keyakinan kelas, saya tampilkan contoh. Yang pertama itu saling menghormati dan menghargai. Yang kedua bertanggung jawab. Kemudian budayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan menolong teman. Sebelumnya Bapak Ibu, kita perlu tekankan di sini bahwa dalam membuat suatu keyakinan kita seyogianya menghindari kata-kata negatif. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita menggunakan kata membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, esprit. Untuk lebih
hidupnya suasana diseminasi ini, maka kita perlu streaming dulu. Ada pun streaming yang akan saya lakukan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Cluenya adalah perhatikan apa yang saya katakan, bukan yang saya tunjukkan. Perhatikan apa yang saya katakan. Perhatikan, ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, dan yang ini empat. Saya ulangi, ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, dan yang ini empat, dan yang ini berapa? Saya dulunya bahwa lihat apa yang saya katakan, dengarkan apa yang saya katakan. Ini satu, yang ini, kalau yang ini, dan yang ini empat, yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini tiga, dan yang ini empat, ini satu, yang ini dua. Paham? Iya. Dulunya tanya, ini satu, yang ini yang ada yangnya berarti dua, yang ada kalau tiga dan empat. Ya. Kita lanjut. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dasar mereka. Jadi ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ingin bertahan hidup. Yang kedua karena ingin kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. 4 kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Nah ini ada studi kasusnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 adik SD cerita hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi dari status ini kira-kira apa yang dilakukan Doni? Apa alasannya Doni melakukan kegiatan seperti itu? Alasan yang pertama itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi Doni melakukan mengambil bekal, meminta bekal temannya karena dia lapar. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Selanjutnya alasan Doni yang kedua karena dia merasa senang. Dia merasa senang kalau dia meminta bekal sama temannya. Jadi dia ingin diperhatikan. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi dia senang kalau teman-temannya takut sama dia. Jadi ingin memenuhi kebutuhan dasar, ya, kesenangan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya.
yang beraneka ragam. Maka doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Selanjutnya alasan yang terakhir, alasan doni karena bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi doni merasa senang kalau teman-temannya merasa takut. Nah, kemudian di sini ada posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Coba dibuka videonya. Jadi di sini ada video tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, kita lanjut saja tentang 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi, identitas gagal, tarik keluar, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil dan sukses. Jadi ini ada dua posisi kontrol, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di sini murid itu ingin menghindari hukuman. Nah, kemudian posisi kontrol selanjutnya yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Jadi jika kita posisikan diri sebagai teman atau pemantau, maka murid akan mengharapkan imbalan atau tergantung kepada orang lain. Kemudian yang posisi yang terakhir itu manajer, maka di situ adalah menghargai diri mereka sendiri. Nah, di sini ada guru berbuat. Jika guru berbuat biasanya menghargai, kalau berkata dia berkata kasar, hasilnya itu biasa dengan berontak. Bahkan biasa mengulangi kesalahannya kembali atau biasa dendam sama gurunya. Kemudian di pembuat rasa bersalah, guru berceramah, kemudian merasa kecewa. Nah, di sini guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi itu biasa berpura-pura saja. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa resah diri. Kemudian di posisi teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan yang ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi hasilnya itu murid merasa ketergantungan. Kemudian murid meletakkannya guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Ternyata begitu. Kemudian nampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata apa peraturannya, hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi.
kalau diawasi dia membersihkan diri, tapi kalau tidak diawasi akan dimulai kesalahannya kembali. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau sebagai pemantau, dia murid itu biasanya bilang, Pak, berapa yang saya tulis? Nah, itu tidak muncul dari dalam dirinya bahwa menulis sekian. Kemudian posisi yang terakhir di sini adalah inilah posisi yang paling tinggi. Jadi kita sebagai guru kita harus mengupayakan kita berada di posisi manajer. Karena jujur selama ini saya sendiri sebagai pribadi biasanya itu memposisikan diri sebagai ini kalau bukan penghukum teman. Jadi alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan ini, insyaallah kita akan berusaha menjadikan diri berada di posisi yang paling tinggi, posisi manajer. Yaitu mengajukan pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi murid di sini meminta pendapat kepada guru. Kita bersama murid mencari solusi bersama. Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, kita lanjut. Posisi kontrol restitusi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kemudian segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Contoh, adapun langkah-langkah dalam menstabilkan identitas itu contoh perkataannya pada murid bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi.
Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi di sini kita guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu harus menyalahkan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi di dalam menstabilkan identitas ini, kita tidak menyalahkan kepada murid. Kita tidak mencari apa kesalahannya. Di sini kita hanya mencari bagaimana solusi untuk mencari atau menyelesaikan masalah murid tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contoh perkataan ketika validasi tindakan yang salah itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita menanyakannya bahwa kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan kesalahannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri, sehingga mampu memainkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi contohnya dalam menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang tidak itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini tidak ada kata-katanya bahwa kata-kata menghardik. Ya, jadi inilah presentasi singkat saya. Terima kasih. Semoga materi ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, mereka tergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.